Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Di pembelajaran 4, kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 76 sampai dengan 84. Nah, adik-adik untuk melihat video Kak Rina supaya kualitasnya bagus, bisa ubah dulu setelannya atau settingannya di kualitasnya supaya resolusinya yang paling tinggi. Seperti ini ya. Nah, untuk melihat video lain, adik-adik juga bisa klik di kanan atas videonya seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti adik-adik bisa cari di sini. Misalnya adik-adik kelas 4, berarti pilih yang ini, klik biru-birunya. Nah, kita akan masuk ke playlist di kelas 4. Contohnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 3. Berarti kita klik di sini. Nanti akan ada daftarnya di sebelah kanan ya. Ini bisa adik-adik cari berdasarkan subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Dan ini dibuatnya berurutan. Ya, jadi adik-adik bisa cari di sini ya. Nah, kita mulai yuk adik-adik. Sikap apa lagi ya yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Nah, seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja dengan sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Nah, ada bacaan di sini ya, judulnya Hebatnya Dokter Kami. Nah, ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus, ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Ya, nah, semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Ya. Nah, pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Ya, kemudian hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Nah, warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa ya. Kemudian, sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Nah, tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Iya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas. Itu akan diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, ceritanya bagus banget ya adik-adik. Sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Nah, di sini apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? Nah, dia praktik ya, membuka praktik di Balai Kesehatan Desa. Jadi warga yang berobat bisa bayar pakai sampah ya. Lalu kenapa sih Dokter Rana melakukan hal itu? Nah, menurut ayahnya banyak warga yang takut berobat karena tidak mampu bayar.
Lalu, apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat? Nah, dampaknya warga jadi berani berobat dan aktif dalam mengelola sampah, aktif dan bijak ya. Kemudian bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Tuliskan di tabel berikut ini, ya di sini nih. Nah, Karina sudah buatkan yang pertama tanggung jawab. Ya, pendapatku adalah Dokter Rana sangat bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran hidup masyarakat desa. Lalu suka menolong ya. Dokter Rana ini dokter ya adik-adik. Dokter, dokter. Dokter Rana mau menolong warga yang tidak mampu agar dapat berobat tanpa harus mengeluarkan uang karena dibayarnya dengan sampah. Lalu dedikasi. Nah, dedikasi yang ditunjukkan Dokter Rana patut kita contoh, walaupun beliau merantau jauh, namun lebih memilih membangun kampungnya. Lalu juga kerendahan hati ya. Dokter Rana mau bekerja tanpa mengharapkan imbalan dan hanya dibayar dengan sampah. Lalu hal-hal baik yang bisa aku contoh dari Dokter Rana, yaitu tanggung jawabnya dan kerendahan hatinya ya dalam menolong warga. Nah, dari Dokter Rana kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat untuk orang lain adik-adik. Ya, menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita Dayu yang diejek oleh Dadu? Nah, apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Nah, kita membuat kesepakatan kelas ya, sehingga kita bisa saling menghargai satu sama lain. Menghargai. Kemudian buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling menyakiti ya. Tuliskan idenya. Nah, jadi kita bisa membuat siswa kerjasama membuat kesepakatan kelas dengan referensi gambar ini ya. Kemudian dan kreativitas dari siswa dan teman-temannya. Jika perlu libatkan juga wali kelas ya. Wali kelas tuh kayak Bapak Ibu guru yang membina adik-adik ya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke matematika ya. Paman Udin adalah petani yang rajin. Ya, nah dia punya sawah cukup luas nih. Nah, gini contoh gambar petak sawahnya. Nah, apakah kamu tahu bagaimana menghitung luas dan keliling sawahnya? Yuk kita berlatih. Jadi ini bangunnya tuh kayak bingung gitu ya adik-adik ya. Ini gimana nih ngitungnya? Nah, yuk kita akan berlatih. Jadi kita sebut ini sebagai bangun gabungan. Ya, ini sebetulnya terdiri dari dua bangun datar ya. Nah, ini contoh. Ada bangun A yaitu dia lebarnya 3 cm, panjangnya 5 cm ya. Nah, kita hitung luas A, bangun A ya. Luas itu kan kemarin di pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu bahwa persegi panjang itu panjang kali lebar. Berarti 5 kali 3, 15 ya, sentimeter. Kemudian kalau kelilingnya ya 2P tambah L sama dengan 2 kali ini 5 tambah 3 sama dengan 2 kali 5 tambah 3 8 ya. Berarti berapa nih? 8 kali 2 16. Lalu yang bangun B. Luasnya P kali L sama dengan 5 kali 3. Ini sama ya adik-adik sama yang di atas sama dengan 15. Kelilingnya juga sama. 2 kali P tambah L ya sama dengan 2 kali 5 tambah 3 sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16 ya. Lalu sekarang kita lihat nih, gabungkan persegi A dan B yang seperti ini ya. Nah, berarti panjangnya jadi berapa nih adik-adik? Ini tambah ini. 5 tambah 5 jadinya berapa? 10 ya. Kalau lebarnya tetap karena dia tidak digabung. Nah, yang A bangun gabungan apa yang bisa terbentuk? Ya, yaitu kita bisa membentuk persegi panjang yang ini ya. Tetap persegi panjang, tapi lebih panjang. Persegi panjang. Lalu hitunglah panjang dan lebar dari bangun gabungan baru. Nah, tadi itu
Panjangnya 10, lebarnya 3 ya. Panjangnya 5 tambah 5, 10. Lebarnya tetap 3 ya. Kemudian hitunglah luas dan keliling. Nah, luasnya panjang kali lebar berarti 10 kali 3 ya. Sama dengan 30. Kelilingnya 2 kali P tambah L. 2 kali 10 tambah 3. 2 kali 13. Nah, ini 26 ya, sentimeter. Nomor 2, coba bandingkan luas bangun gabungan dengan hasil penjumlahan luas bangun A dan B. Apa yang bisa kamu simpulkan? Ya. Nah, ini Karina tuliskan di sini ya. Yaitu luas bangun gabungan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan luas bangun pembentuknya. Maksudnya pembentuknya tuh gini, ini kan terdiri dari bangun A dan bangun B, berarti ini dijumlahkan luas A dan B ya, seperti itu adik-adik. Terus coba bandingkan keliling bangun gabungan dengan hasil penjumlahan keliling bangun A dan bangun B ya. Kalau tadi kan keliling yang gabungan tuh ini ya, 26 ya. Kalau kita gabungkan nih keliling A tambah keliling B berapa nih? Tadi tuh keliling A 16, keliling B juga 16 ya. Berarti kita tambahkan 16 tambah 16. Sama dengan ini berarti 32 ya. Nah, tapi kalau yang tadi ya, yang sudah digabung tadi tuh ini. Ya, 36. 26 ya. Ya, berarti berbeda ya. Ya, berbeda. Berarti kesimpulannya adalah berbeda ya, kesimpulannya dia berbeda. Berikutnya kita membuat kemungkinan dari luas dan kelilingnya ya dari gabungan. Di sini ada contoh dari buku ya. Lalu kita juga bisa gunakan yang seperti di gambar tadi ya. Berjejer seperti ini ya. Nah, A, B ya. Ini tadi 5 cm, 5 cm, ini 3. Ini 3. Nah, luas. Kalau luasnya itu kita bisa tambahkan langsung luas A tambah luas B. Ya, ini luas A tambah luas B. Karena tadi kita udah hitung ya. Berarti tadi 15 tambah 15 sama dengan 30. Ya, terus kalau yang kelilingnya, nah kita bisa tambahin. Kalau di sini kan dia tinggal ditambahin aja ya semua. Berarti 5 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 3. Berarti berapa nih? 26 cm ya. Oke. Nah, Karina cuma bisa menemukan satu aja contohnya ya adik-adik. Karena bangunnya kalaupun bisa dia hanya berubah gini nih. Ya, jadi memanjang ke sini. Nah, ini juga sama, tinggal tiduran aja ya. Jadi hanya dapat 2. Berikut dengan contoh yang dari buku. Nah, sekarang apakah luas semua bangun gabungan tersebut sama? Apakah kelilingnya juga sama? Nah, kita lihat di sini ya. Jadi, luas bangun gabungan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan luas bangun pembentuknya. Sementara itu, keliling didapat dengan cara menjumlahkan ukuran sisi terluarnya. Ya, kayak tadi ditambah semuanya. Nah, kalian sudah belajar tentang cara menghitung luas bangun yang digabungkan. Sekarang, coba hitung luas
sawah Paman Hudin, ya. Nah, eh sekarang kita lihat di sini ada 2 bangun ya. Kalau kita pisah tuh jadinya gini. Ini persegi panjang. Ya, ini 30. Kalau ini 60 berarti ini 30, ini 30 ya. Oke, nah berarti kita bisa hitung luas persegi. Ya, luas persegi itu sisi kali sisi. 30 kali 30 sama dengan 900. Terus berikutnya luas persegi panjang, yaitu P kali L. 30 kali 20 ya. Sama dengan 600. Ini ukurannya meter persegi. Nah, lalu kalau luas keseluruhannya berarti ditambahin luas persegi ditambah luas persegi panjang, ya. Sama dengan 900 ditambah 600. Jadinya 1.500 meter persegi ya adik-adik. Lalu pada saat panen tiba, biasanya setiap 100 meter persegi tanah menghasilkan 80 kg padi. Berapa berat padi yang didapatkan pada waktu panen? Nah, kita kan tadi dapat 1.500 meter persegi ya adik-adik. Terus setiap 10 meter persegi menghasilkan 80 kg. Jadi kita mau bagi dulu ini dengan 100 ya. Nah, ini tinggal coret jadi 15. Ya, jadi 15 persegi. Nah, ini mau kita kaliin sama ini ya. Oke, kita kali ini 15 kali 80 ya. Berarti 1.200 kilogram. Ya, karena ini satuannya kilogram. Lalu harga 1 kilogram padi adalah 5.500 ya. Jika Paman Udin menjual separuh hasil panennya, berapa uang yang didapat? Nah, 1 kilogram. Nah, ini tadi kalau 1 kilonya segini, kalau separuh yang dipanen dia jual. Ya, berarti kan separuhnya. Berarti kita ini ya 1.200 kita bagi 2. Berarti berapa? 600 ya. Nah, sekarang berarti yang mau dijual itu 600 kg. Kita kalikan 600 kg dikali 5.500 ya. Nah, ini kita hitung dulu. 600 dikali 5.500 hasilnya adalah 3.300.000 ya adik-adik. Nah, seperti ini. Ya, Rp 3.300.000 rupiah. Lalu Paman Udin ingin membeli lagi sawah 200 meter persegi. Gambarlah kemungkinan bentuknya. Bisa seperti ini ya. Nih adik-adik. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.